Oke, saya masih pemula. Jadi cara melihat grafiknya itu sebenarnya bagaimana sih? Bagaimana kita bisa menentukan buy, kita bisa menentukan sell secara super duper simple. Let's find out. Teknik super simple untuk pemula. Jadi kalau pemula pastiin kalian nonton sampai akhir karena ini ilmu yang sangat bagus untuk kalian. Kalau masih pemula, saya saranin itu pertama jangan terlalu ribet dulu strateginya, atau kalian taruh indikatornya 5 indikator, 4 indikator. Itu kalian bakalan pusing nanti ngelihat marketnya. Kalau bisa itu simple dulu atau basicnya dulu itu dimengerti. Jangan langsung pakai indikator yang kalian nggak tahu. Jadi basicnya terlebih dahulu. Kita contohkan basicnya. Pertama, trend itu ada bullish, naik atau turun atau konsolidasi. Jadi ada 3. Kalau kalian bisa lihat itu ketika dia naik itu tidak naik langsung signifikan gini, tetapi dia ada naik turun naik turun gitu. Begitu juga kalau turun nggak langsung turun gitu, enggak, dia harus turun naik turun naik turun naik, atau kalau bisa dibilang itu koreksi terlebih dahulu. Kemudian kalau flat juga gitu, flat itu nggak langsung flat gini tapi dia up and down dulu. Kemudian ketika kita tarik yang di atas dan yang di bawah baru kita kelihatan, oh ini ternyata dia flat. Jadi kayak gitu. Trend itu ada 3, yaitu pertama bullish, bearish, konsolidasi. Bullish itu apa ya? Tren naik, simple aja. Bearish, tren turun. Konsolidasi bisa dibilang sideways atau flat, pattern flat. Itu banyak julukannya, kalau kita bilangnya konsolidasi gitu aja, simple. Berarti tugas kita itu sebenarnya apa? Tugas kita sebenarnya simple. Kita hanya mencari high dan low. Nah, ini mencari high dan low terus. Setelah kita tahu high dan low, baru kita bisa identifikasi tuh high dan low-nya ini bullish atau bearish. Kita contohkan. Sekarang kalau yang bullish, ya kan? Kalau yang bullish ada high, ada low. Ada high-nya ini lebih tinggi dari high sebelumnya, berarti ini bullish. Low-nya juga lebih tinggi dari low sebelumnya, berarti ini benar-benar memang bullish. Oke? Ini juga sama, lebih tinggi lagi, berarti ini masih bullish. Kemudian contoh kayak gini. Nah, low-nya juga masih lebih tinggi dari low sebelumnya, berarti ini bullish. Ini juga bullish. Kemudian sekarang lihat low-nya itu lebih rendah dari low sebelumnya. Dipengerti dulu. Lihat ini low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya, berarti ini bullish. Berarti ini low-nya lebih rendah dari low sebelumnya, berarti bullish sudah berubah menjadi bearish. Jadi gitu. Dan begitu juga selanjutnya. Contoh ini high-nya lebih rendah dari high sebelumnya, berarti ini masih bearish. Lebih rendah bearish, lebih rendah bearish. Kalau konsolidasi gimana? Konsolidasi itu biasanya kalau kita tarik garis trend line itu flat jadinya, kayak lurus gitu ke horizontal, itu lurus, itu namanya konsolidasi. Oke, kita langsung aja contohnya di XAU USD H4. Nah, kita contohkan sekarang H4. Kita harus identifikasi dulu high dan low-nya dulu. Ada di sini low, kemudian ada di sini high, kemudian jadi low, kemudian jadi high, kemudian jadi low, kemudian jadi high, kemudian jadi low, kemudian jadi high. Kalian bisa lihat low di sini, kalian bisa lihat low di sini lebih tinggi dari low sebelumnya, yang di sini lebih tinggi dari low sebelumnya, yang di sini lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti ini trennya apa? Ini trennya bullish atau naik trennya. Oke, di sini ada break area. Maksudnya break area gimana? Low yang terakhir adalah di sini, dia ke break atau dia ke tembus. Berarti low yang di sini lebih rendah dari low yang sebelumnya. Berarti apa ini? Bullish berubah menjadi bearish. Nah, kita tahunya trennya itu berubah itu seperti ini. Kalau kita pakai contohnya itu moving average, itu pasti juga moving average-nya itu seperti ini. Nah, bullish berubah menjadi bearish. Jadi sebenarnya indikator itu hanya membantu kita untuk melihat price action lebih mudah. Padahal kita juga sebenarnya bisa tanpa indikator untuk melihat sebuah tren. Nah, jadi gitu. Kemudian setelah low-nya di sini, kita ada high baru di sini. High-nya lebih rendah dari high sebelumnya, berarti ini memang sedang bearish. Baru kita bisa turun, sell, naik, buy, kemudian lanjut seharusnya dia sell dan seterusnya. Gimana kita bisa entry-nya sekarang? Gimana kita bisa entry? Kapan kita bisa entry-nya? Kita bisa entry saat kalau kalian menentukan sebuah support dan resistance sangat kuat. Ini adalah head and shoulder namanya. Jadi di sini ada bahu dan kepala. Itu bahunya, ini kepalanya. Ini nggak bisa kalian langsung tahu, kalian harus latihan terus menerus. Oke, entry-nya bagaimana? Entry-nya simple. Ketika low yang di sini sudah tertembus, contoh ini, boom, berarti bullish berubah menjadi bearish. Kita harus ngapain? Kita tunggu dia retest atau dia kembali lagi ke area resistennya.
ke area low yang tadi. Nah, udah kembali, kita bisa sell. Jadi kenapa kok kita bisa sell? Karena tadi ada bullish market. Oke, ada bullish market. Kemudian ke break ini. Oke, ini ke break. Berarti kita tunggu dia retest ke area sini biasanya. Kemudian kita bisa sell. Nah, really simple. Kalau mau sell itu pastiin, contoh kita sellnya telat, kita sellnya di sini, stop lossnya pastiin di atas high sebelumnya di area sini. Targetnya bisa 1/1 atau 1/2 yang bagus memang. Ini 2. Nah, kita terkena TP. Jadi gitu. Kemudian apa yang kita bisa lihat? Kalau kalian lihat sebenarnya pergerakan market itu ya di situ-situ aja. Jadi pergerakan market itu dia break, dia retest, dia naik. Oke, lanjut, break, retest, naik, break, retest, turun. Ya, jadi kayak gitu. Kita contohkan aja, maksud saya apa? Dia naik, turun, oke, break ada di sini, retestnya agak dalam, kurang begitu bagus retestnya, up, kemudian kita tarik lagi low-nya, retest bagus sekali, kemudian dia up lagi. Ketika ini sudah tertembus, berarti kita tinggal tunggu dia retest, kemudian kita bisa sell. Apalagi yang kita lakuin? Karena ini bearish trend, kita harus ngapain? Kita cari sell opportunity. Ingat, tadi market itu up, down, up, down, up. Biasanya itu ada retest seperti ini. Jadi dia break, dia retest. Berarti apa ini? Kita bisa tunggu dia break, ini sudah break low sebelumnya, kemudian kita tinggal tunggu dia retest, kemudian kita bisa sell. Sama juga, simple, dan ini adalah basic dari semua technical analysis. Break, retest, high, low, itu semua benar-benar basicnya. Kalau kalian masih bingung video ini, mungkin diulang-ulangi lagi, karena latihan itu penting untuk technical analysis, karena kalian nggak bisa langsung melihat, oke, ini break dan retest, oke, ini head and shoulder, oh ini double top, double bottom, kayak di sini, ini ada triple bottom di sini. Itu kalian nggak bisa langsung tahu kalau kalian itu nggak latihan. Jadi tetap latihan, karena kalian sekolah aja butuh waktu 3 tahun, masa trading mau serius selama 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, kalian nggak mau. Katanya mau trading for living, tapi nggak mau untuk belajar, ya itu nggak mungkin banget. Oke, jadi gitu. Oke, kita lihat lagi sekarang. Contoh lagi, ini masih di XAU USD H4. Kita contohkan ini low ke high, kemudian ke low, kemudian ke high, kemudian ke low, kemudian ke high, kemudian ke low. Kita bisa lihat low-nya di sini lebih tinggi dari low sebelumnya, yang di sini juga lebih tinggi. Berarti ini apa? Ini adalah bullish market atau trend naik. Simple. Setelah itu, kalian bisa notice juga sekarang di area high itu biasanya saya bilang tadi up down, biasanya ke area sini dia mental, sini dia mental biasanya. Oke, kita bisa lihat apakah benar. Nih, up down, dia break, dia retest, dia naik. Oke, kemudian kita bisa tarik lagi, kemudian dia retest ke area high sebelumnya sebelum dia lanjut lagi untuk naik. Really simple strategi untuk kalian itu gunakan terus menerus. Nah, intinya gini, kalian harus tahu trennya terlebih dahulu. Cara menentukan trennya tadi high low-nya tadi, kemudian kalian bisa lihat, oke, low-nya lebih rendah, berarti ini sedang bullish. Kalau bullish berarti saya cari buy posisi. Nah, contoh ini bullish, kemudian berubah menjadi bearish sekarang. Ya, berarti saya mencari sell posisi ketika dia retest di area low yang di sini sebelum kita sell seperti yang tadi. Oke, itu video dari saya, semoga itu bermanfaat. Jangan lupa ikut live trading kita jam 7 malam setiap Senin sampai Jumat. Kita ada live trading, itu kita bisa dapat sinyal bareng. Setiap jam 7 kita open posisi biasanya. Kemudian kita bisa ngobrol bareng di sana. I will see you soon. Bye bye.